Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Cerita Dongeng Momi. Masih di buku Raksasa Berketombe. Kali ini Momi akan membacakan cerita yang berjudul ini dulu. Ini kan belum habis syuting baru yang berjudul Sepatu Bersayap Hanggaro. Per, si kelinci, sedang jalan-jalan pagi. Ketika melewati rumah Hanggaro, sang kanguru pesulap, dia berhenti. Mata Per tertuju pada sepatu kuning bersayap putih yang ada di teras Hanggaro. Per memegang sepatu itu dengan penuh minat. Mungkin Hanggaro bermaksud menjemur sepatu ini, pikirnya. Per ingin sekali meminjam, tapi rumah Hanggaro tampak kosong. Aku pinjam sajalah, nanti aku kembalikan, gumam Per. Maka Per melepaskan sepatu ketsnya yang sudah kotor dan bau, lalu menggantinya dengan sepatu bersayap Hanggaro. Ukuran sepatu itu pas di kaki Per. Ketika Per bangkit dan hendak berjalan, tiba-tiba wuha! Teriak Per. Tubuhnya melenting ke udara sampai menyundul nenek sihir yang sedang latihan terbang. Sang nenek kaget dan langsung mengomeli Per. Manusia aneh, mengapa meloncat-loncat di udara? Katanya sebal. Per kembali meluncur ke daratan. Begitu permukaan sepatunya menyentuh tanah, badannya kembali terbang. Dan kali ini kepalanya menumbuk matahari. Akibatnya matahari terlempar hingga ke kutub utara. Dan desa Fable menjadi gelap, seolah-olah sudah malam. Penduduk yang tengah bersiap bekerja dan bersekolah kembali pulang dan bersiap tidur. Selama ada manusia Pegas itu, aku tidak akan bersinar di desa Fable, omel matahari. Tolong aku, teriak Per saat hendak mendarat. Tapi rupanya sepatu Hanggaro ada pegas ajaibnya. Ketika kaki Per menyentuh rumput, dia kembali melenting ke angkasa. Kali ini dia menyundul seekor burung hantu yang sedang mengantar surat. Si burung hantu terlempar entah kemana dan surat-surat berhamburan. Kenapa Per meloncat seperti itu? Bikin kacau saja, gumammu si sapi. Tolongmu, jangan cuma melongo seperti itu, lengking Per di atas. Sapi perah itu cepat-cepat menggulung daun pisang sehingga bentuknya mirip corong pengeras suara. Dia pun mulai memberikan pengumuman. Para penduduk desa Fable, tolong segera keluar rumah. Kita harus menolong Per. Dia telah membuat kekacauan. Sapi bisa ngomong, Dek, serumu. Detik itu juga seluruh penduduk desa menghambur ke halaman, termasuk Hanggaro. Sang guru itu terbelalak saat melihat sepatunya. Hei, itu sepatu sulapku. Hanggaro segera mengambil tongkat sulapnya. Dia menjentikan tongkat ke lengannya dan cling, seketika dia menghilang. Tapi sebetulnya dia tidak benar-benar menghilang. Hanggaro sekarang berpindah ke awan untuk menangkap Per. Saat awan Hanggaro bergerak mencari Per, tiba-tiba dari arah bumi, hush! Per melesat bagai roket, menyundul awan Hanggaro. Awan pun kocar-kacir dan tubuh Hanggaro meluncur bebas ke bumi. Hanggaro memekik keras sehingga seluruh bumi bergetar. Beberapa penduduk segera mengambil kasur untuk menadai Hanggaro agar tidak cedera. Syukurlah Hanggaro mendarat dengan selamat. Kita harus segera bertindak, kata Hanggaro begitu bangkit dari kasur. Apa yang harus kita lakukan? Kata Jambal sang udang. Hanggaro berpikir sejenak. Ini udang kuat banget ya. Iya. Mungkin kita harus bersusun satu sama lain dan menangkap kaki Per, katanya. Tanpa membuang waktu, Sorong si gajah mengangkat Jero si jerapah ke punggungnya. Jambal berdiri di atas punggung Jero. Mu berdiri di punggung Jambal. Sapi di atas punggung Jambal. Udang angkat sapi. Pusi kucing berdiri di punggungmu. Semua hewan di desa Fable saling bersusun hingga setinggi pohon kelapa, setinggi awan, kemudian akhirnya setinggi langit paling tinggi.
Hanggaro berada paling atas. Begitu Per melanting ke angkasa, Hanggaro menangkap kakinya. Lalu melepas sepatu bersayap itu. Dia melemparkan sepatu ajaib itu ke bumi. Satu demi satu para hewan turun. Per menghela nafas. Akhirnya aku benar-benar mendarat. Terima kasih teman-teman, ujarnya letih. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.